Mantap berkat bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Houthi sebut serangan drone mereka sukses ledakan Tel Aviv. Sebuah ledakan hebat terjadi di dekat konsulat Amerika Serikat, AS, di Tel Aviv, pada Jumat, 19 Juli 2024. Houthi mengklaim bertanggung jawab atas ledakan itu dan mengungkap perincian tentang operasi militer yang menargetkan ibu kota Israel. Menurut laporan media, ledakan di Tel Aviv menewaskan beberapa orang dan melukai 7 orang lainnya. Angkatan bersenjata Israel kemudian mengatakan bahwa ledakan itu disebabkan oleh jatuhnya sebuah target udara. Selama proses pencarian korban, tim layanan darurat menemukan tubuh seorang pria yang sudah tidak bernyawa di sebuah apartemen dekat lokasi ledakan terjadi. Demikian menurut laporan harian tersebut. Laporan itu juga menambahkan bahwa 7 orang dibawa ke rumah sakit dengan kondisi cedera ringan. Dalam sebuah pernyataan resmi yang dirilis pada Jumat, serangan Houthi ke Tel Aviv adalah sebagai balasan dari aksi pembantaian Zionis terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Pasukan Wafeh, drone, dari militer Yaman, dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan operasi militer spesifik yang menargetkan salah satu target penting di wilayah Jaffa, yang sekarang disebut Israel sebagai Tel Aviv, demikian pernyataan Houthi. Pernyataan resmi Houthi memerinci operasi militer menggunakan drone terbaru bernama Yafa, yang mampu membypass sistem intercept Israel dan tidak terlacak radar. Operasi diklaim berjalan sukses. Militer Houthi juga mendeklarasikan Tel Aviv sebagai wilayah yang tak aman dan akan menjadi target utama dari operasi mereka. Selain itu, Houthi juga mengklaim telah mengantongi sejumlah target di wilayah Palestina yang selama ini diokupasi oleh Israel, termasuk target-target militer dan keamanan yang sensitif. Dan berkat bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serangan ke target-target itu akan berlanjut sebagai respons terhadap pembantaian dan kejahatan setiap hari oleh musuh terhadap saudara kami di jalur Gaza. Pelabuhan Eilat di Israel secara resmi dinyatakan bangkrut karena penurunan signifikan dalam aktivitas komersial dan pendapatan, menurut seorang pejabat senior mengonfirmasi. Penurunan ini disebabkan blokade laut yang dilakukan kelompok Houthi atau Ansarallah Yaman terhadap kapal kargo yang terkait dengan Israel sejak November lalu. Harus diakui bahwa pelabuhan tersebut dalam keadaan bangkrut, ujar Gideon Goldberg, CEO Pelabuhan Eilat. Hanya satu kapal yang tiba di sini dalam beberapa bulan terakhir. Orang-orang Yaman secara efektif telah memutus akses ke pelabuhan. Awal bulan ini, Pelabuhan Eilat meminta bantuan keuangan dari pemerintah, setelah tidak aktif sejak Israel melancarkan perang genosida terbarunya di Gaza pada Oktober tahun lalu. Pada Desember, Goldberg melaporkan penurunan operasi sebesar 85% sejak Angkatan Bersenjata Yaman mulai menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel di Laut Merah. Dia juga mengindikasikan jika situasi terus berlanjut, Pelabuhan Eilat mungkin perlu memberhentikan sementara karyawannya. Sementara itu, Pelabuhan Ashdod dan Haifa di Mediterania sedang bersiap menghadapi potensi eskalasi dari utara dengan Hizbullah, menurut Jerusalem Post. Kedua pelabuhan tersebut berada dalam jangkauan rudal Hizbullah.
Shaul Snyder, Ketua Pelabuhan Ashdod, memperingatkan jika garis depan utara dibuka oleh Hizbullah, semua pelabuhan Israel kecuali Ashdod akan tidak beroperasi karena eskalasi di utara dan penutupan pelabuhan Eilat. Dalam wawancara dengan surat kabar Israel Ma'arif, Snyder mencatat Ashdod adalah satu-satunya pelabuhan pemerintah dan menekankan Israel pada dasarnya adalah negara kepulauan, dengan 99% barangnya tiba melalui laut. Dia menjelaskan Ashdod menangani 40% barang-barang ini dan baru-baru ini melayani Lembaga Keamanan dan Militer Israel serta Amerika Serikat, AS, dengan kapal-kapal mereka. Snyder menyoroti Ashdod adalah fasilitas strategis penting yang terus beroperasi meskipun menjadi sasaran rudal. Perlawanan pejuang Arab sejak November, Ansarallah telah bergabung dengan kelompok perlawanan Arab lainnya dalam menargetkan Israel di tengah serangan genosida Israel terhadap jalur Gaza. Kelompok lainnya termasuk Hizbullah Lebanon, perlawanan Islam di Irak dan, akhir-akhir ini, perlawanan Islam di Bahrain. Posisi Ansarallah secara langsung terkait dengan kebijakan Israel untuk membuat warga Palestina di Gaza kelaparan. Namun, alih-alih menuntut diakhirinya pengepungan Israel di Gaza, AS dan Inggris mulai menyerang posisi Ansarallah di Yaman, menewaskan dan melukai banyak orang. Pada bulan Juni, kelompok tersebut mengumumkan mereka meluncurkan tahap keempat eskalasi terhadap Israel hingga perang Israel berakhir dan pengepungan Gaza dicabut. Pejuang Houthi mengatakan pada saat itu bahwa anggota Ansarallah akan menargetkan semua kapal yang menuju pelabuhan Israel di area manapun yang kami jangkau terlepas dari kebangsaan dan tujuan mereka. Lebih jauh, kelompok Yaman akan menjatuhkan sanksi komprehensif pada semua kapal milik perusahaan yang terkait dengan pelabuhan Israel, jika Israel melakukan invasi darat ke Rafah, tegas pernyataan Houthi. Awal tahun ini, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengumumkan misi multinasional, Operasi Prosperity Guardian, untuk melawan serangan Ansarallah.